sesuai dengan lagu saya tadi, temanya kekudusan. Amin. Apa? Kekudusan. Kalau bisa ibadah jangan tidur, berdiri ya. Bangun, duduk. Tema hari ini kekudusan. Oke, mari kita buka Matius 5. Matius 5 ayat 27 dan ayat 28 dan 29. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dan di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cubit dan buang itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Amin. Tema hari ini sangat berat di dalam kehidupan kita, kekudusan. Banyak anak-anak muda, oh saya menginginkan wanita ini, sampai melotot liatin kayak gini. Itu sama aja kita berzina, dosa. Amin. Apalagi menginginkannya, lebih dosa. Jadi kita kalau sudah mempunyai pasangan atau apapun, harus namanya setia. Amin. Kenapa? Kekudusan dapat bisa merasakan hadirat Tuhan. Kedewasaan kerohanian harus merasakan kekudusan dan kerohanian kita. Amin. Kalau hidup kita nggak kudus, kita percuma menyembah Tuhan, nangis-nangis begini. Tetapi di dalam hatinya ada dosa, Tuhan tidak mau. Amin. Tetapi kalau hati kita kudus, suci, semuanya perkataan pikiran kita suci di hadapan Tuhan, hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Makanya apa yang harus kita lakukan? Kita harus jaga namanya kekudusan dan kesucian. Amin. Tentang kekudusan dan kesucian itu bicara sangat penting. Karena kenapa? Karena di dalam hadirat Tuhan yang paling penting itu kekudusan dan kesucian. Tetapi tanpa kesucian kekudusan, kita tidak dapat melihat Tuhan. Amin. Apa yang penting dalam arti dari kekudusan dan kesucian? Supaya kita mengerti bahwa hadirat Tuhan telah nyata di dalam hidup kita. Kalau kita memahami kekudusan, kesucian. Amin. Kenapa tema hari ini? Saya baru dapat semalam tema ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dan di dalam hatinya. Kalau kita sudah menginginkan seorang wanita, perempuan sebagai laki-laki, ketika kita udah punya pasangan tapi menginginkan laki-laki perempuan itu, sama saja kita berzina. Amin. Apalagi kita yang jomblo, yang belum punya pacar, menginginkannya tapi tidak dapat, sama saja kita berzina di hadapan Tuhan. Amin. Bicara kekudusan kesucian itu tidak bicara tentang yang paling penting di dalam hidup kita. Amin. Jadi apa yang kita harus lakukan supaya kita kudus di hadapan Tuhan? Supaya kita kudus di hadapan Tuhan, ada beberapa yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita harus memahami apa arti kekudusan. Bicara kekudusan itu bicara seluruh kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Amin. Contoh, kita menginginkan perempuan. Contoh siapa ya? Namanya Tulkium. Saya menginginkan Tulkium, tapi saya tidak bisa mendapatkannya. Itu sama aja kita berzina. Amin. Jadi, hati-hati sama kekudusan kesucian. Amin. Kalau hidup kalian tidak kudus, hidup kalian tidak akan bahagia. Amin. Hidup kalian akan sengsara. Tetapi kalau hidup kalian kekudusan di dalam kerohanian kita, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan dipromosikan Tuhan, teman-teman kita akan suka sama kita. Amin. Kenapa sifat kita tidak pernah berubah? Karena tidak ada kekudusan kesucian di dalam kehidupan kita. Artinya kita harus jaga. Amin. Kita harus ubah hidup kita. Kalau kita ubah pola hidup kita, berdampak, jadi berkat, akan dipromosikan Tuhan, didewasakan Tuhan, hidup kalian akan diubahkan. Amin. Saya belajar dari nol, nggak mengerti. Tetapi saya memahami bahwa ketika kita kudus, ketika kita suci di hadapan Tuhan, hidup kita berdampak. Amin. Makanya kalau kita pacaran secara langsung, kita harus jaga yang paling penting, kekudusan dan kesucian. Kalau tidak kudus di hadapan Tuhan, mohon maaf,
saya bilang mohon maaf, hidup kalian tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Artinya kita harus benar-benar bertobat. Amin. Kenapa hari ini tema keras, Bang? Iya, karena kekudusan itu sangat penting. Tetapi banyak anak-anak muda yang sudah, maaf kata, udah tahu sendiri kan, di luar nikah. Amin. Artinya kita harus jaga nama kekudusan, kesucian. Khususnya wanita harus memahami kekudusan dan kesucian itu harus dijaga. Amin. Apalagi laki-laki harus benar-benar berani bertanggung jawab. Ketika kalian bilang A, siap. Amin. Ketika kalian bilang B, siap. Amin. Artinya kekudusan itu sangat penting di dalam hidup kita. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah hidup kita sudah kudus? Tentu saja belum. Amin. Kenapa belum? Kita harus belajar namanya kekudusan dan kesucian. Amin. Kenapa hari ini tentang kekudusan? Karena kita memahami hal yang utama ketemu dalam hadirat Tuhan adalah kekudusan dan kesucian. Amin. Kenapa hidup kalian gagal? Kenapa hidup kalian tidak berubah? Kenapa hidup kalian tidak dewasa? Karena ada belenggu-belenggu dosa di dalam hidup kita. Amin. Kutuk-kutuk. Kalau kita patahkan, kalau kita benar-benar bertobat di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh menjaga kekudusan kesucian di dalam hidup kita, hidup kita akan diubahkan Tuhan. Amin. Artinya jangan main-main sama kekudusan kesucian. Ketika Tuhan datang, Tuhan tanya, apa? Bukan tanya harta, berapa hartamu di dunia ini? Nggak mungkin, berapa pacarmu sekarang ini? Yang Tuhan tanya, apakah hidup kalian sudah kudus di hadapan Tuhan? Berapa jiwa yang kamu ambil di hadapan Tuhan? Amin. Jadi, kalau kita menjaga kekudusan kesucian itu sangat penting. Kenapa saya ngambil tema yang bagus? Kenapa? Karena sekarang waktunya anak-anak muda untuk on fire, untuk menjaga namanya kekudusan. Amin. Kekudusan itu bukan bicara tentang hal yang gampang, sulit dilakukan, proses. Amin. Apalagi kita masih muda, kita anak-anak muda. Makanya apa yang harus kita pelajari? Kekudusan. Amin. Bicara zina itu bukan bicara tentang melakukan seks, bukan. Amin. Tetapi bicara zina itu bicara tentang hati, pikiran kita yang sudah kotor. Amin. Makanya bertobat ketika sudah kayak gitu. Amin. Apalagi menginginkan wanita yang belum pasangan kita. Hati-hati. Amin. Saya pelajari banyak anak-anak muda melakukan hal-hal itu di luar nikah. Kenapa? Karena tidak mengerti kekudusan, kesucian itu sangat penting. Amin. Artinya bertobat. Apa yang kita pelajari tentang kekudusan ini? Yang kita pelajari, kekudusan itu jangan main-main. Amin. Bukan karena banyak pelayanan kita bisa menjaga kekudusan. Bukan karena kita bisa menyembah Tuhan. Bukan berbahasa roh. Amin. Atau bahasa lidah. Tetapi kekudusan yang sesungguhnya mengatakan hati pikiran kita dibersihkan Tuhan, dibarui Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 1 dan 3 mengatakan dibarui, bukan kita memikirkan hal dunia, hal-hal yang berzina, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi apa yang kita pikirkan, kekudusan, kesucian di dalam hidup kita. Amin. Apakah sekarang kita sudah kudus? Belum. Kenapa? Karena kita masih daging. Amin. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kekudusan? Kita harus memahami bahwa kita ada manusia berdosa. Amin. Walaupun hari ini saya pelayanan dalam keadaan kurang fit, namanya pelayanan harus namanya tanggung jawab. Amin. Artinya kekudusan itu sangat penting. Amin. Kenapa kita, gimana ya saya bilang, mengapa kita harus menjaga kesucian dan kekudusan? Yang pertama, apa yang harus kita jaga? Hati, pikiran, karakter. Amin. Catat, hati, pikiran, karakter. Itu yang harus kita jaga. Perkataan. Amin. Karena harus dijaga dan kesucian hati dan pikiran. Karena Yesus mengajarkan bahwa dosa tidak hanya melalui
tindakan fisik, tetapi juga dimulai dari hati dan pikiran. Makanya kalau hati dan pikiran kita dibaharui Tuhan, hidup kita kelihatan dari mukanya sukacita. Tetapi hati dan pikirannya tidak menjaga kekudusan, ketahuan hidupnya bersungut-sungut. Amin. Makanya kita sebagai anak-anak muda harus belajar kekudusan dan kesucian. Beneran, saya baru ini khotbah ini. Tapi kalau yang kita dampak yang harus kita dapat, kalau kita menjaga kekudusan, hidup kita akan dipromosikan Tuhan. Amin. Apa alasan mengapa kita harus menjaga kesucian hati dan pikiran? Mengapa? Yang pertama kita pelajari, menjaga hubungan dengan Tuhan. Kalau kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, hidup kita menjaga kesucian dan kekudusan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan melihat hati. Ketika Tuhan melihat hati kita, kita suci, kudus di hadapan Tuhan, bersih. Hidup kita berdampak. Amin. Tolong dong buka kameranya, guys. Yang ketiga, menjalani hidup yang kudus. Bagaimana cara kita menjalani hidup yang kudus? Yaitu selalu berdoa, memuji, menyembah, dan merasakan hadirat Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Amin. Yang keempat, menghindari kerusakan diri sendiri dan orang lain. Artinya kita harus hindari. Kalau kita ada, misal kita di dekat sama orang-orang kayak gitu, kita harus hindari. Amin. Bukan kita sombong, tetapi harus kita hindari. Karena kita keinginan daging, pasti kita bisa jatuh dalam dosa. Amin. Kenapa saya temari kekudusan? Karena kita pelajari kekudusan yang paling penting adalah ketika kita menjaga hati, pikiran, karakter, dan mulut dan kuping kita untuk mendengar Tuhan. Amin. Intinya saya nggak mau panjang khotbah ini karena saya banyak yang harus saya kerjakan. Amin. Apa dampaknya ketika hati dan pikiran kita menjaga kekudusan? Ada dampaknya. Yang pertama, hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan kalau kita jaga. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan yang lebih sehat dan dengan sesamanya. Sering dalam kerohanian kita, kenapa dibilang kita masih maaf kata kanak-kanak? Kenapa? Karena mulai perkataan tidak membangun. Kalau perkataan yang membangun, perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, perkataan yang dewasa. Amin. Yang ketiga, hubungan yang lebih sehat dengan sesamanya. Ketika kerohanian kita sehat, jasmani pun sehat. Amin. Dimulai dari kerohanian kita. Kalau kerohanian kita sakit, kejiwaan kita tetap sakit. Kalau kerohanian kita sehat, hidup kita akan sehat. Amin. Intinya kalau kita mau menjaga kekudusan dan kesucian adalah dimulai dari komitmen. Kalau kita komitmen benar menjaga kekudusan kesucian di dalam kerohanian kita, hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dimulai dari komitmen. Apakah kita mau kudus? Apakah kita mau suci di hadapan Tuhan? Itu tergantung sekarang. Pilihan ada di kita. Amin. Apakah kita mau kudus? Apakah kita mau berkenan di hadapan Tuhan? Intinya kalau kita benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan ini, kekudusan yang terpenting adalah kita dapat tahu bahwa anak-anak muda di komunitas ini supaya menjadi orang-orang yang kudus dan bisa sampai Tuhan datang untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama